Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana ala sa'iri syuhuri mawridan wa kammala fihil fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati mawridan wa anzala fihil qur'ana mau'izatan wa syifaan lima fis suduri wa hudaw wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini kita telah memasuki hari ke-13 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kedatangan bulan Ramadan ini tentu kita sambut dengan rasa gembira dan juga penuh syukur. Sebab Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan rahmat, dan juga bulan untuk menuai pahala serta sarana untuk menjadi orang yang muttaqin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Meraih Surganya Allah dengan senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Al-ayah. Dan cabut kami rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kali ini teman-teman saya ingin review nih tentang ayat yang udah saya bacakan tadi, yaitu surat Al-A'raf ayat 43. Ayat ini bercerita tentang kehidupan di surganya kelak. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita sama-sama bisa ngerasain nih di surganya Allah. Nah, teman-teman semua, ada yang menarik dari ayat pertama ini. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah cabut, ya, kata Allah, dan kami mencabut rasa dendam yang ada di dada mereka. Allah hilangkan rasa ghil, dendam, iri, dengki, hasad, bad mood. Nyesek itu tuh Allah hilangin. Dan kenapa ayat ini menjadi menarik teman-teman semua? Karena saya ingin teman-teman semua membayangkan ketika teman-teman traveling pergi ke tempat yang indah misalnya, ke tempat-tempat yang instagramable gitu. Wah, cantik lah teman-teman. Teman-teman nikmati pemandangannya, teman-teman nikmati lautnya, udaranya begitu. Tetapi tiba-tiba teman-teman ngelihat ada orang yang datang dengan kamera yang lebih bagus, dengan HP yang lebih baru. Dan kemudian tiba-tiba di hati kita timbul nih rasa iri, tiba-tiba di hati kita itu timbul rasa bad mood. Kita lagi ngelihat gunung yang indah, pemandangan yang indah, pemandangan yang bagus. Ada mantan kita lewat, orang yang kita benci muncul. Bad mood gak tuh? Bisa nggak kita nikmatin tempat itu? Jangan-jangan ya udahlah, mending kita cabut ke tempat lain aja kayak gitu. Nah, tapi di sini Allah bilang, di surganya Allah ini Allah cabut rasa dendam, bad mood, iri, dengki, itu tuh dari hati kita. Kita bisa berpikir, apa sih? Kenapa sih Allah tuh pengen nyabut itu? Jangan-jangan memang ini adalah sebuah karunia dari Allah yang kita bisa maknai bahwasanya Allah pengen nih hambanya dikasih hadiah yang terbaik, dimana bukan hanya sekedar surga dengan segala kenikmatannya saja, tetapi juga dengan segala instrumen-instrumennya. Apa itu? Ketiadaan rasa dendam. Sehingga apa? Kita bisa menikmati surga ini Allah begitu luar biasa. Nah, yang kedua teman-teman semua, Allah bilang, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bahwasanya walaupun ini udah ada banyak kenikmatan, tapi orang-orang para penduduk surga ini tetap bilang wa qalu alhamdulillah, tetap bersyukur sama Allah. Apa maknanya teman-teman semua? Bahwasanya surga ini Allah peruntukkan bagi orang-orang yang memang dahulunya sudah biasa bersyukur. Jadi orang-orang yang di dunianya nih sudah biasa bersyukur,
kemudian Allah tempatkan di tempat yang juga penuh syukur. Syukur adalah sifatnya para penduduk surga. Nah, ini linear nih dengan bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga. Allah bilang, antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Bahwasanya itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, Allah cabut rasa dendam, tapi ada rasa yang ditinggalkan di sana di jiwa mereka. Apa itu? Rasa syukur. Dan kemudian Allah bilang, ini sudah diwariskan sesuai apa yang kita kerjakan. Bahwasanya memang surga ini Allah peruntukkan untuk orang-orang yang memang dahulunya nih, di dunianya nih, minim rasa dendam, penuh rasa syukur. Sehingga Allah kasih balasan berupa surganya Allah. Nah, kita tahu teman-teman semua, bahwasanya untuk mencapai surganya Allah ini nggak mudah teman-teman. Jelas, ada perjuangan yang berat yang harus kita lakukan, pengorbanan yang besar yang harus kita berikan, kemudian upaya-upaya yang kuat yang harus kita lakukan, beribadah sholat malam, berpuasa seperti kita hari ini, menahan lapar, menjaga sholat. Tidak mudah untuk mendapatkan surga ini. Tapi lihat, inilah letak kebahagiaannya teman-teman semua. Bayangin, kita dapat tugas yang besar, skripsi misalnya, atau mungkin tugas akhir, tugas dari dosen kita, guru-guru kita, yang kita kerjain siang malam, yang kita bolak-balik revisian, yang lama banget ACC-nya. Kita datang ke dosen kita, kemudian dosen kita ngomong nih, natap wajah kita, ngerangkul kita, mengepuk pundak kita, bilang, good job, kamu berhasil, kamu lulus. Senang banget teman-teman semua. Inilah yang dirasakan oleh penduduk surga, inilah yang Allah berikan. Allah tuh tahu, Allah Maha tahu apa yang dilakukan hambanya, apa yang dikorbankan hambanya. Allah tahu betapa beratnya kita menjaga sholat tepat waktu, betapa beratnya kita selalu menjaga keberkahan dalam menjalankan aktivitas kita. Allah tahu betapa beratnya orang-orang tidur, tapi ada sebagian umatnya yang kemudian bangun malam untuk melaksanakan sholat malam. Ada orang-orang yang di tengah kesibukan kerjanya, Allah tahu meluangkan waktunya untuk mendirikan 2 rakaat sholat duha. Allah tahu ada orang-orang yang di tengah kesibukan dunianya sempat menyempatkan 10 menit sampai 15 menit sehabis sholatnya untuk terus membaca mushaf Al-Quran. Allah tahu teman-teman semua. Nah, kemudian bayangin, di akhir Allah bilang, antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Hai hamba-hambaku, ini atas semua kerja kerasmu di dunia, ibadah-ibadahmu di dunia, ini surga saya serahkan atau wariskan kepadamu dengan segala kenikmatannya. Sudah saya cabut rasa dendam itu, dan kemudian hambanya berkata, walhamdulillah, bersyukur pada Allah. Nah teman-teman semua, jika kita mau mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan surga ini, maka dari itu marilah kita isi di hari-hari bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sambil kita sama-sama berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan dalam surat ini, yang Allah wariskan surganya pada kita. Semoga Allah terus mempermudahkan jari kita untuk beribadah, mengistiqomahkan hati kita, menguatkan kita untuk berada di jalan yang berat ini, jalan dakwah ini, jalan yang memang satu-satunya jalan untuk menempuh ke surganya Allah. Teman-teman semua, selamat beribadah, selamat menjalankan puasa, semangat terus dan be humble and stay close with Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.